Alright, pada video kali ini gue akan bahas lagi mengenai kripto dan kita akan update lagi mengenai pergerakan teknikal analisisnya dari mulai Bitcoin dan juga beberapa koin yang di request oleh teman-teman yang tadi gue posting di Twitter. Ya, sejauh ini pergerakan Bitcoin masih sesuai dengan apa yang gue analisa, apa yang gue gambarkan pada video beberapa hari yang lalu ya. So langsung aja kita update bagaimana kira-kira pandangan gue, opini gue terhadap pergerakan kedepannya ya. So langsung aja kita bahas, let's go gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana hampir setiap hari gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Ya, pada video kali ini kita akan update lagi mengenai pergerakan Bitcoin dan juga beberapa altcoin. Kalau kita lihat market hari ini masih cukup bagus ya, bisa dibilang ya sideways dan juga masih dalam kondisi hijau, cukup positif. Kalau kita lihat dari Fear and Greed Index hari ini udah mulai masuk ke neutral ya. Setelah sebelumnya pada area fear ini gue udah sempat bilang ya, ini Bitcoin sedang murah-murahnya ya. Gue sempat ngepost beberapa kali di Twitter. Oke, kita lihat dulu apa yang gue omongin beberapa hari lalu. Nah, ini pandangan gue beberapa hari lalu ya. Apabila Bitcoin ini mampu mempertahankan posisi di area sini, sideways misalkan di area sini ya, ini menurut gue bagus juga ya. Bisa membuat sebuah bull flag ya, dan juga konsolidasi lainnya. Dan apabila breakdown dari harga 46.600 ini kemungkinan lagi bisa ke support sebelumnya ya guys ya. Yaitu di antara rasio Fibonacci di 44.700. Oke ya. Nah, jadi ini masih sama ya. Intinya pergerakan Bitcoin atau pandangan gua terhadap Bitcoin masih sama dengan apa yang gua omongin pada beberapa hari lalu. Dimana kalau kita lihat sekarang beneran terjadi, Bitcoin sekarang ini sideways ya. Yaitu di area golden ratio-nya ya. Dan ini sering sekali terjadi rejection biasanya terhadap golden ratio ini, seperti yang pernah terjadi juga pada dimana di sini contohnya. Lihat, ini Bitcoin juga terreject oleh area golden ratio, sekitar golden ratio. Terus kalau kita rubah ke time frame satu hari, kita lihat ke yang pergerakan besarnya, dimana Bitcoin juga terreject oleh golden ratio di area sini. Ya, lihat ini tepat sekali. Ya, ini tepat sekali Bitcoin ini terreject di area-area golden ratio. Ya. Sama halnya juga yang terjadi dengan pergerakan sekarang. Jadi juga berpotensi sebenarnya Bitcoin terreject di area sini. Dan bahkan ada beberapa analis juga ini berkemungkinan juga terbentuk lagi namanya ini ya, bar chart pattern. Sebenarnya ini awalnya sebuah lelucon, tapi ya memang sering juga terjadi. Lihat guys ya, setelah terjadi pump sideways ya, dan ikuti penurunan lagi ya, seperti ini juga pump sideways dan akhirnya drop lagi. Tapi bisa juga akhirnya terjadi malah breakout ke atas ya. Dan ini masuknya sebagai bull flag juga ya, seperti yang gue bilang kemarin. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita lihat dari pergerakan sekarang, jadi bisa kita kasih box di sini, bisa dibilang juga ada fast box. Jadi area sideways kan dari area sini ya. Ya. Sekitaran range harga 48.400 sampai ke 47.000 atau 46.900-an sekian ya. Apabila Bitcoin ini sideways di sini, ya kalian bisa akumulasi, tapi kalian harus tetap pasang stop loss seperti yang gue bilang kemarin. Ini supportnya yaitu di area 46.676. Jadi itu area stop lossnya, area support yang sebelumnya. Nah, apabila breakout dari 46.800-an ya, ini berkemungkinan terjadi bar chart pattern ya. Jadi berkemungkinan break ya, kita ke area sini lagi, ke area support sebelumnya, jadi 44 ribuan lagi. Tapi kalau akhirnya breakout dari box ini ke atas, yaitu area breakoutnya di sekitaran harga sini ya, 48.400. Apabila breakout dari sini ya, ini kemungkinan target selanjutnya di sini ya, yaitu resistance 50 ribuan guys. Jadi ke area resistance psikologi lagi, yaitu di area 50 ribuan ya, di area sini. Lihat kalau kita zoom, lihat, nah ini pas kali ya, ini ada resistance yang cukup rapat. Dan ini juga penentuan untuk kita masuk ke, untuk melepaskan dari downtrend mayornya ya, atau dari downtrend majornya ya. Jadi itu kesimpulan yang gue bisa lihat dari pergerakan Bitcoin sekarang. Terus kita lihat ke Twitter, dimana tadi gue sempat ngepost untuk
Yang mau request TA silahkan komen, tapi yang lupanya yang request terlalu banyak, 50 orang yang komen, jadi yang muncul paling atas saja deh. Ini yang kelihatan ada Cardano BNB. Oke, kita lihat ke Cardano. Kalau kita lihat dengan time frame 4 jam ini Cardano udah berhasil breakout ya dari downtrendnya, dan ini ya berkemungkinan Cardano masuk membentuk tren baru lagi. Tapi kalau kita lihat disayangkan di sini volumenya tidak terlalu besar ya guys. Lihat, mungkin bisa saja ini sideways dulu. Terus kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, ya sekarang ini juga Cardano tertahan oleh golden ratio-nya ya. Di area harga 2,285 ya, pas sekali. Benar sekali. Nah, kecenderungan Cardano ini akan semakin bagus apabila bisa sampai ke 2,45 nih guys. Karena ini berkemungkinan juga mengulangi pembentukan catatan sebelumnya pada beberapa bulan yang lalu ketika dia recovery dari downtrend. Dia bisa membentuk lagi double bottom ya, seperti yang terjadi pada Solana ya, begini nantinya. Dan ya, target selanjutnya yaitu di area sini sekitar 2,7 dolaran. Kalau berhasil breakout dari sini ya, 2,4 dolaran berarti ya, kurang lebih situ ya. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya kecenderungan udah positif banget sih buat Cardano ini. Dia udah lepas dari downtrendnya ya, intinya seperti itu. Dan kita lihat juga ini MA 100-nya dalam time frame 4 jam ini sudah mulai menjadi support. Jadi udah kecenderungan sangat positif banget sebenarnya. Atau kalian juga bisa patokan si MA 100 ini jadi support ya. Ini kita tarik ke sini. Kalau kalian mau ngambil di area sekarang, ya area stop loss-nya itu di area 2,2 dolaran, area supportnya. Terus kita cek lagi BNB ya. BNB udah gua bahas juga ya. Gue sempat ngepost juga di Twitter ya saat BNB sudah breakout, dan memang secara momentum ini sudah cukup bagus banget buat BNB, karena bisa dibilang BNB itu sudah breakout dari falling wedge. Ya, gue gambar ulang. Ini juga cukup clean falling wedge-nya, dan sebenarnya targetnya yang pertama ya udah kecapai ya di 437, dan target selanjutnya ya di sini di 513. Terus ya support selanjutnya ya yang kita bisa lihat ini ada neckline. Oke. Support, resistance ya. Jadi ini support yang kita bisa pantau BNB di area 383 ya. Sekarang berada pada resistance. Jadi untuk masuk sih agak kurang ideal sebenarnya. Kecuali kalian beli saat breakout di sini ya, saat gua bilang di sini ya. Saat BNB sudah breakout dari MA 100-nya pun di situ juga udah ideal banget. Jadi sekarang tertahan oleh resistance, dan kalau kita lihat menggunakan Fibonacci pun sepertinya ini tertahan oleh golden ratio nih. Kalau nggak bisa terawang nih. Ya, benar sekali. BNB tertahan oleh golden ratio-nya ya. Jadi ya hampir sama dengan Bitcoin ini. Di area sini bisa saja sideways BNB, tapi kalau breakout dari harga 419 ya bisa kecenderungan balik lagi ke area support di area harga 383 ya. Jadi secara risk dan reward nggak menarik sebenarnya, tapi kalau yang udah punya ya di hold aja sih. Dan target selanjutnya apabila breakout dari 443 dolar ya, di sini target selanjutnya 521 dolar. Itu untuk BNB. Terus selanjutnya ICP gue nggak pernah bahas ya sebenarnya, nggak pernah rekomendasikan. Tapi coba kita lihat seperti apa sih chartnya. Gue juga nggak pernah lihat, udah lama ya. Dalam time frame 4 jam udah mulai breakout juga ya si ICP dari MA 100-nya ini cukup positif. Selama mampu mempertahankan di atas MA 100 ini yang warna kuning ini sudah pembentukan yang mulai bagus. Wow, ini terjun bebas ya ICP ini. Tapi nggak tahu, gue kurang begitu suka sih secara sentimen juga. Apa sih yang menarik dari ICP? Gue juga kurang ngikutin sebenarnya secara fundamentalnya seperti apa. Tapi ya kalau kita lihat secara simple sederhananya ya, ICP supportnya di sini jelas di 38,89, dan resistance-nya apabila ICP ini akan masuk ke tren yang bagus harus breakout ini nih. Ini bisa dibilang neckline ya. Ini support, ini resistance ya. Di ini harus breakout dari 54 dolar. Kalau udah 54 dolar ini kecenderungan positif ya. Sekarang ini masih agak riskan kalau masuk. Jadi kalau mau masuk juga bisa saja mungkin tunggu di area 39 dolaran. Ya, kalau sekarang udah dekat resistance sih. Kecuali breakout ya. Kecuali breakout dari 54 dolar ya kalian bisa saja masuk. Jadi kecenderungan ya ICP belum masuk ke dalam tren yang sangat benar-benar bagus, tapi udah mulai ada tanda-tanda. Ya, udah breakout dari downtrend minornya.
Jadi seperti itu untuk ICP. Coba kita cek yang lain. SFP, SFP ya. Wow, SFP ini sebenarnya hampir sama dengan BNB, tapi BNB udah lebih bagus dari ini. Bisa dibilang juga SFP membentuk sebuah falling wedge juga ya. Dan sekarang udah breakout dari falling wedge-nya, dan juga sekarang udah breakout dari EMA 100-nya. Dan target selanjutnya SFP ya di sini di area harga 1,148 atau bahkan resistance ini ya 1,229 ini targetnya. Dan supportnya kalau kita bisa lihat di sini ya, di sini nih. Ini ada resistance, juga ada resistance di sini. Bisa dibilang neckline ya. Di supportnya di sini di harga 0,9418 ya. Secara tren dia udah mulai mematahkan tren turun minornya ya. Untuk tren majornya di sini nih. Tren downtrend majornya ini yang putih ini. Jadi masih jauh. Masih boleh juga sih buat SFP sebenarnya ya. Sekalian pantau aja supportnya di sini nih guys. Di 0,949 ataupun yang belum punya bisa di situ di 0,94. Juga cenderungan udah mulai bagus sih sebenarnya untuk SFP ini. Kita lihat Tron TRX. Kalau kita lihat di sini Tron ya, yang kemarin di reject di golden ratio Fibonacci juga ya. Nah, kalau kita lihat secara tren besarnya sebenarnya Tron juga masih dalam downtrend. Terus kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, dia juga masih jauh dari golden ratio-nya. Berarti recovery-nya cukup lambat juga untuk Tron ini atau TRX ini dibandingkan yang lain ya. Yang lain rata-rata sudah kembali ke area golden ratio-nya. Sedangkan Tron ini masih jauh banget. Bisa dibilang masih permulaan ya untuk Tron ini. Sedangkan yang lain kan udah pada mulai naik. Dan ini juga kalau kita lihat udah breakout Tron ini dari MA 100-nya ya. Lihat guys. Ya, target selanjutnya Tron ini bisa ke harga 0,132 ya. Ini ada Fibonacci 0,5 dan supportnya ini cukup jelas. Tron berada pada area 0,09249 ini supportnya. Jadi sejauh bergerak di atas 0,9249 ini masih bisa ke target selanjutnya ya, ke 0,10299 ya. Dan kalau breakout dari 0,09249 ya, supportnya di area sini nih. Kurang lebih 0,086 ya. Itulah kalau Tron ya. Jadi ya segitu dulu guys ya. Jangan kepanjangan. Jadi mungkin segitu update dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Semoga video kalian bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang mau tanyakan, dan juga follow Twitter gua untuk update-update terbaru dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.